Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Mazaya Libaa dari kelas PIJ 2019 akan mempresentasikan tentang efektivitas pembelajaran daring masa pandemi COVID-19 dilihat dari perspektif sosiologi dan antropologi pendidikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pendidikan masa pandemi COVID-19. Yang kedua, efektivitas pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Ketiga, pendidikan masa pandemi perspektif sosiologi dan antropologi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pendidikan masa pandemi COVID-19. Dunia pendidikan mendapatkan pengaruh sangat besar di era pandemi ini. Pembelajaran tatap muka belum diperbolehkan karena kita harus memutus rantai COVID-19. Ketika virus COVID-19 menyebar di Indonesia pada akhir tahun 2019, dunia pendidikan mulai mengoperasikan model sistem pembelajaran tatap maya atau online sejak awal tahun 2020. Tepatnya pada bulan Maret, guna meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Rantai virus COVID-19 bukan hanya kita sebagai siswa yang merasa tidak siap dengan kondisi ini, tetapi guru dan pemerintah, terutama pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus bisa membuat kurikulum pendidikan saat masa darurat COVID-19 sebagai acuan ketika kegiatan pembelajaran berlangsung dalam pembelajaran virtual. Yang kedua yaitu efektivitas pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Efektivitas pembelajaran daring, sistem pembelajaran daring dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa belajar di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring. Pembelajaran online tidak dapat dipisahkan dari internet. Koneksi internet merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh mahasiswa yang kesulitan mengakses internet di tempat tinggalnya, terutama mahasiswa yang tinggal di daerah pedesaan, terpencil, dan yang tertinggal. Bahkan, jika seseorang menggunakan jaringan seluler, jaringan terkadang tidak stabil karena lokasi geografis masih di luar jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang sering terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran online, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak maksimal. Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi merancang dan meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan metode dan materi. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara daring dan tidak menjadi beban psikis. Di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah atau madrasah di sini perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar putra-putrinya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. Dengan demikian, pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Physical distancing, menjaga jarak aman, juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antara guru, siswa, orang tua siswa, dan pihak sekolah menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif. Yang selanjutnya adalah pendidikan masa pandemi dilihat dari perspektif sosiologi dan antropologi pendidikan. Pandemi COVID-19 memaksa perubahan besar di setiap dimensi kehidupan, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Pendidikan mau tidak mau harus beradaptasi dan berinovasi dalam kenormalan baru, yaitu new normal. Hasil penelitian ini melihat bahwa teori fungsional memahami bagaimana unsur satu dengan yang lain memiliki fungsi yang saling terkait satu sama lain menjadi suatu sistem, di mana ketegangan pendidikan selama pandemi pada saatnya dan dengan sendirinya akan teratasi melalui adaptasi dan proses institusionalisasi. Sedangkan teori konstruktivisme melihat adanya dua ide besar, bahwa peserta didik mengonstruksi pengetahuan melalui potensi diri yang dimilikinya, dan adanya interaksi sosial sebagai aspek penting bagi pengonstruksian pengetahuan itu. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil, dunia pendidikan mendapat pengaruh besar di era pandemi ini ketika pembelajaran tatap muka belum diperbolehkan karena kita dapat memutus rantai COVID-19. Ketika virus COVID-19 menyebar di Indonesia pada akhir tahun 2019, dunia pendidikan mulai mengoperasikan model sistem pembelajaran tatap maya sejak awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret, guna meminimalisir penyebaran virus COVID-19.
Dari pandemi COVID-19 seperti ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang telah ditetapkan pemerintah adalah upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan perubahan pada proses pembelajaran dari tatap muka menjadi tatap maya. Dengan demikian, walaupun pada saat ini menggunakan pembelajaran online, diharapkan seluruh aspek dalam dunia pendidikan bisa memaksimalkan sarana-sarana yang ada agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan semestinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.